Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ustadzah Hani. Kali ini kita akan belajar mengenai pemakai informasi akuntansi. Masih di bab yang sama, yaitu bab akuntansi. Nah, dari pemakai informasi akuntansi ini, siapa saja sih yang perlu mengetahui informasi akuntansi ini? Yang pertama itu adalah pihak internal, dan yang kedua adalah pihak eksternal, dibagi menjadi dua kelompok. Pihak internal, siapa saja pihak internal? Nah, dari pihak internal ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Sedangkan pihak eksternal itu adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Langsung saja, dari pihak internal, siapa saja yang terlibat dalam pihak internal? Yang pertama itu adalah pemilik atau owner perusahaan atau pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan ini selalu ingin mengetahui apakah bisnisnya berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, terlibat secara langsung dalam hubungan dengan perusahaan gitu. Yang kedua adalah manajemen. Nah, siapa saja manajemen ini? Yang masuk dalam manajemen siapa saja? Salah satunya misalnya kepala bagian akuntansi, kemudian kepala bagian keuangan. Jadi setiap manajer dari tingkat tertinggi maupun terendah ini membutuhkan informasi akuntansi yang cermat yang berkaitan dengan bidang tanggung jawaban mereka. Intinya itu pihak internal ini yang terlibat secara langsung dengan perusahaan gitu. Kemudian pihak eksternal. Lah, siapa saja yang termasuk dalam pihak eksternal? Ini ada 5 golongan. Yang pertama ada kreditur. Nah, kreditur itu apa? Kreditur itu adalah orang atau pihak yang dapat memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Jadi, seseorang atau pihak yang memberikan dananya atau yang meminjamkan dananya kepada perusahaan. Lah, itu yang dimaksud dengan kreditur. Selanjutnya adalah pemerintah. Lah, dari sini pemerintah itu masuk pihak eksternal ya. Pemerintah itu berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan pemungutan atau penetapan pajak dan untuk memenuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan. Kemudian yang ketiga itu adalah investor. Nah, dari investor ini adalah masyarakat yang mempunyai permodalan. Saya kasih contoh misalnya permodalan ini salah satunya adalah seseorang yang mau menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan PT Indolakto atau Pokari. Lah, saya adalah investor. Saya ingin membeli atau ingin membeli permodalan di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah investor yang menanamkan sahamnya kepada perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pelanggan. Nah, siapa pelanggan itu? Pelanggan itu adalah orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Lah, dari mitra perusahaan ini nama lainnya adalah rekan berbisnis atau rekan kerja. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Nah, salah satunya dapat dilihat dari tren atau gaya yang lagi marak saat ini. Nah, kemudian perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan beserta rangkaian aktivitasnya. Jadi masyarakat itu berhak tahu informasi akuntansi perusahaan tersebut. Aktivitas perusahaan tersebut apa saja sih? Misalnya perusahaan A ini lebih ke perusahaan industri apa kayak gitu. Jadi masyarakat berhak tahu. Demikian adalah pemakai informasi akuntansi. Semoga paham mengenai pemakai informasi akuntansi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.